Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kathleen dari Salsabila dengan NIM 12020700035. Dan saya di sini akan mempraktikkan khutbah sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallahi usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para hadirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Innahu kana bikum rahiman, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Quran surah Al-Isra ayat 66. Dan berulang kali dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah bahwa Allah akan memberikan aneka nikmat pada para hambanya yang dikehendaki dengan berbagai kenikmatan yang tak mungkin bisa dihitung jumlahnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, wa inna ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, yang artinya kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak mungkin bisa menuntaskannya. Quran surah Ibrahim ayat 24. Akan tetapi, mengapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang ditimpakan kesengsaraan? Mengapa kita tidak lihat di sekeliling kita banyak yang tertimpa musibah? Dan mengapa saat ini kita tidak mendapatkan hujan yang biasanya telah membasahi bumi kita, mengairi sungai-sungai kita, menjadi minuman bagi tanaman, ternak, dan kita sendiri? Untuk menjawabnya, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Dzalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim. Yang artinya, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 53. Ayat di atas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Maha Pemurah dan Penyayang sehingga senantiasa memberikan aneka nikmatnya kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hambanya tersebut mendustakan nikmatnya, melakukan berbagai maksiat, melakukan kezaliman yang kesemuanya dilarang oleh Allah, maka saat itulah Allah kemudian berubah dari asalnya memberi nikmat berubah menjadi memberi hukuman. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tetapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok yang tidak layak untuk disayangi lagi. Akhirnya, sesuai firman tersebut, Allah akan memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah, marilah kita senantiasa selalu bertobat kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tentang air hujan, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'saral muhajirina khamsun idza batalautum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna wa lam yamna'u zakatal amwalihim ila muni'u qatra minas sama'i wa lam labahaikum wa lam yumtaru.
yang artinya, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian maka tidak lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, dan tidaklah mereka menahan zakat, melainkan ditahan juga air hujan dari langit untuk mereka. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi ini, niscaya tidak diturunkan hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat malah menjadi salah satu penyebab air hujan ditahan untuk turun. Artinya, kemaksiatan yang kita lakukan berupa menahan hak-hak kaum fakir miskin ini akan berbalik efek buruknya pada masyarakat sendiri. Ketika kita tidak lagi peduli dengan orang-orang sekitar, maka Allah tak lagi peduli dengan kita. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Yang artinya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, mari kita tunaikan kewajiban zakat kita. Kita tingkatkan kadar sedekah kita. Kita saling bantu meringankan beban-beban orang yang tidak mampu. Dengan begitu, kita bisa berharap agar kemarau ini terangkat dan hujan segera turun kembali. Dan terakhir, yang paling penting, marilah kita perbanyak membaca istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Itulah di antara hal yang dapat membuat Allah menganugerahkan hujan pada manusia. Allah SWT berfirman, "Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midraran." Yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Quran Surah Nuh ayat 10 sampai 11. Dengan istighfar yang sungguh-sungguh, dengan tobat yang nasuha, insya Allah dosa kita akan diampuni dan pada akhirnya berbagai nikmat Allah, salah satunya hujan, akan kembali lagi kita dapatkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu khawiluhu aminuhu ala wahyihi wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa raqibuhu muraqabatan ma ya'lamu anna rabbahu yasma'uhu wa yarahu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين بحق رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ya'idukum la'allakum tadhkurullaha waladhikrullahi abqaru astaghfirullaha li wa lakum. Demikian khutbah setelah salat istisqa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.